Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Kali ini sangat istimewa, kita berada di kantor UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti kita akan lihat bagaimana atau apa saja yang dilakukan oleh UPT Transfusi Darah dalam rangka meningkatkan jumlah donor darah yang ada di UPT Transfusi Darah dan bagaimana proses-proses ketika masyarakat ingin membutuhkan darah di UPT Transfusi Darah. Nah, ikuti kami, nonton mulai dari awal sampai dengan akhir. Yuk. Oke, tadi setelah kita melihat bagaimana dari awal bangunan UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang kita bersama dengan yang punya UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sekarang bersama Haja Erna Komalaningrum, SST SKM MKes. Beliau adalah Kepala UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari beliau bagaimana apa dan tugas UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit tercengang tadi sebenarnya ketika pertama masuk di UPT Transfusi Darah, ternyata Provinsi Sulawesi Selatan punya UPT yang sedemikian bagus, kemudian sedemikian mantap, dan mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Mungkin yang tahu mungkin ketika orang yang punya masalah tentang kesehatan ketika butuh darah ya mungkin mereka sudah tahu. Tapi orang yang tidak pernah bersentuhan dengan persoalan darah mungkin tidak tahu apa sebenarnya itu UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mungkin kita bisa jelaskan dulu Bu. Tentang sejarahnya dulu Bu, kita mulai dari awal dulu. Iya, mungkin unit transfusi darah ini saya mungkin bisa menjelaskan sedikit ya, bagian daripada Dinas Kesehatan. Namanya juga UPT, berarti UPT itu berada di, kalau kami ini di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya di bawah naungan juga Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pimpinan kita adalah Pak Gubernur langsung. Kemudian kenapa bisa berdiri UPT? Sejarahnya dahulu kala ini ya, zamannya dahulu ini angka kematian ibu sama angka kematian bayi itu untuk Sulsel masih sangat tinggi. Nah, sehingga bagaimana caranya bisa kita turunkan angka kematian itu? Nah, selain ada PMI ya yang selama ini memang yang sudah lama berdiri, ternyata pada jalannya itu masih kekurangan. Nah, akhirnya dibentuklah UPT dengan harapan bahwa dengan berdiri UPT ini terutama untuk kebutuhan darah bisa tertopang, bisa terpenuhi secara keseluruhan. Bagaimana angka kematian itu bisa menurun. Nah, seiring perjalanan seterusnya sampai di sini sampai saat inilah kami berdiri. Sejak tahun berapa itu Bu ada UPT Provinsi Sulawesi Selatan? UPT Transfusi Darah ya? Sejak tahun 2003. Sejak tahun 2003. Oh, berarti sudah sekitar hampir 20 tahun ya? Iya. Hampir 20 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Iya. Cukup lama juga. Cukup lama juga sebenarnya. Ya memang bukan saat ini saja, mungkin sejak beberapa tahun yang lalu kan kebutuhan darah itu sangat tinggi. Iya. Ketika masyarakat ada keluarga yang berobat di rumah sakit kan mereka kadang-kadang bingung. Iya. Mau dapatkan darah di mana sebenarnya. Ketika mereka lari ke PMI, ternyata stok darah di PMI juga tidak ada. Nah, apakah kehadiran UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan itu untuk menjawab persoalan-persoalan itu atau bagaimana, Bu Erna? Iya, baik Pak. Kalau kita berbicara kebutuhan darah ya, saya pikir sampai saat ini pun kami ada, masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, artinya bahwa kalau kita berdasarkan perhitungan yang ada ya, kebutuhan darah itu 2% dari jumlah penduduk. 2% dari jumlah penduduk. Minimal sekali itu. Artinya kalau jumlah penduduknya 1 juta, berarti kita harus menyiapkan 200.000. 20.000 ya. Sangat besar ya untuk 1 juta saja. Nah, penduduk Sulsel itu berapa banyak? Kemudian selain itu juga memang pemahaman masyarakat yang harus kita rubah, yang kita harus bisa bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bagaimana kita mendonorkan darah itu tidak hanya pada saat dibutuhkan saja,
Tetapi harapan kita bahwa donor darah itu adalah suatu kebutuhan dari tubuh kita. Ya kan? Kalau donor kan itu otomatis diambil darah kita. Ya, darah kita keluar akan diolah lagi darah baru dalam tubuh kita. Nah ini saat inilah yang memang dari khusus untuk Sulsel ya masih kurang sekali pemahamannya tentang bagaimana kita bisa mendonorkan darah secara sukarela. Yang ada pada saat dibutuhkan baru mereka mencari. Tetapi kita tidak bisa putus asa. Kami di sini terus berjuang untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana itu donor darah itu sangat diperlukan oleh kita. Nah, kegiatan kami turun ke masyarakat ya, mensosialisasikan kegiatan donor darah, kemudian langsung kami menjemput bola. Artinya kami melakukan mobile unit. Jadi kami tidak di sini melayani saja yang mau donor darah, kemudian selesai. Kalau tidak ada darahnya, disuruh mencari keluarganya. Tetapi kami bantu juga dengan menyiapkan kebutuhan stok darah yang ada di tempat kami dengan melakukan mobile unit dengan masyarakat, institusi pemerintah, institusi swasta yang ada di Kota Makassar ataupun sekitar Provinsi Sulawesi Selatan ini. Untuk kebutuhan darah kalau kita hitung-hitung per hari yang selalu datang atau permintaan darah di UPT Transfusi Darah dalam sehari itu berapa? Dalam sehari ya tergantung sih sebenarnya ya. Kan kebutuhan darah ada yang datang ke tempat kami, ada yang kami distribusikan ke rumah sakit. Kami sudah membuat MOU dengan beberapa rumah sakit dan rumah sakit itu yang ada UTDRS-nya ataupun BDRS-nya. Nah, ketika selesai kegiatan donor darah dan ada stok darah kami distribusikan ke rumah sakit. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kami melayani juga pasien yang berada di sini. Nah, untuk pendistribusian ke rumah sakit itu, jadi tidak semua komponen darah. Kan darah itu ada 3 macam. Di sini kita layani. PRC, kemudian ya darah merah ya. Darah merah istilahnya kalau kita bilang. TC, trombosit ya. FEP, FEP. Nah, itu plasma. Jadi ada 3 ini. Nah, biasanya yang kami distribusikan itu darah merah ke rumah sakit ataupun ke BDRS. Tetapi untuk trombosit sama FEP itu kami tidak bisa tidak didistribusikan karena alat yang ada di rumah sakit yang tidak ada. Nah, sehingga pada saat ada masyarakat dari rumah sakit yang membutuhkan trombosit, pasti larinya ke tempat kami ataupun ke tempat yang lainnya, pelayanan darah yang lainnya. Disitulah biasanya masyarakat mencari. Biasanya sih kalau saya lihat ya, masyarakat mencari yang paling banyak itu trombosit. Iya. Rata-rata biasanya kalau penyakit apa saja yang membutuhkan biasa kan yang demam berdarah. Ya, demam berdarah apa? Biasanya orang paham demam berdarah trombosit. Operasi jantung. Kemudian kalau untuk darah merah, pasien pendarahan, pasien operasi. Plasma juga, pasien operasi juga. Nah, itu semua yang dibutuhkan tergantung permintaan dari dokter yang memberikan kebutuhannya apa. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahwa kenapa masyarakat selalu mencari, karena kebutuhan darah juga ada masa expire-nya. Berapa lama? Iya. Kalau untuk darah merah itu expire-nya 1 bulan. 1 bulan. Dari semenjak pengambilan. Nah, yang paling cepat itu trombosit. Ketika kita ambil trombosit, 5 hari tidak dipakai, kita buang. Kadaluarsa. Iya, kadaluarsa. Nah, yang paling bertahan lama itu plasma. Iya, sampai 1 tahun. Di suhu yang lebih tinggi lagi bisa sampai 2 tahun. Seperti itu. Nah, ini kan pemahaman masyarakat kadang-kadang ketika butuh darah, mereka maunya secepatnya untuk mendapatkan darah. Padahal kan ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, itu mungkin butuh penjelasan dari Bu Erna sebagai Kepala UPT Transfusi Darah. Gimana Bu Erna? Iya, baik. Ya kadang-kadang kita pahami ya, bagi keluarga yang memang sito, butuhkan darah, segera. Itu yang datanglah sampai ke sini, harus segera. Padahal dari mulai datang, ketika datang pasien itu wajib membawa
pengantar pemeriksaan. Pengantar pemeriksaan. Kemudian yang kedua wajib membawa sampel darah. Sampel darah. Nah, sampai di sini sampel darah dan pengantar, baru kita cari darahnya ada atau tidak. Setelah itu baru kita olah. Nah, kita menghitung memang kita selalu sampaikan bahwa kita tidak pernah menghitung cepat ya. Jadi range-nya itu 2 jaman lah. 2 jam sampai 3 jam baru bisa selesai dari mulai datang sampai ke pengolahan darahnya. Jadi sekitar itu 2 jam. Nah, bagi masyarakat yang tiba-tiba membutuhkan darah, jangan terburu-buru karena ternyata ada proses. Jadi tidak hanya sekedar datang bawa formulir kemudian langsung ambil darah, masih ada proses lagi. Proses lain untuk menjaga mutu. Betul. Untuk menjaga mutunya. Kalau betul-betul membutuhkan darah mungkin beberapa jam sebelumnya ketika misalnya biasanya kan begini Bu, operasinya jam 10. Iya. Nah butuh darah jangan jam 10 datang ke UPT Provinsi, UPT Transfusi Darah. Iya, betul. Datang jam 7 atau jam 8 atau jam 6 mungkin supaya lebih cepat ya. Begitu ya Bu. Betul Pak. Oke, mungkin nanti sebentar kita melihat prosesnya mulai dari tahapan awal ketika misalnya ada masyarakat yang ingin butuh darah, tahapan awalnya mulai dari mana, kemudian kemana, nanti sebentar kita lihat. Dari penjelasan dari Ibu Erna sebagai kepala UPT Transfusi Darah dengan pegawai-pegawai yang ada di sini. Nanti kita, pokoknya ini hari kita ajak berkeliling untuk melihat dari mulai pendaftaran sampai mulai pengolahan darah, sampai darah itu bisa diambil oleh pasien. Betul. Nah, yang jadi persoalan juga, apakah di UPT Transfusi Darah ketika mereka datang meminta darah, apakah dibayar atau tidak? Nah ini juga yang jadi pertanyaan banyak masyarakat. Ya betul, gitu ya. Betul sekali itu. Kadang-kadang masyarakat bilang, kok ada pembayaran? Sebenarnya darah itu gratis, gratis, tidak ada pembayaran sama sekali. Gratis. Ya. Hanya yang dibayar adalah biaya pengolahan darah. Kenapa saya katakan biaya pengolahan darah? Di dalam pengolahan darah itu kita membutuhkan kantong darah. Kemudian kita membutuhkan regen untuk memeriksakan darah. Regen itu bisa mengecek kuman-kuman penyakit apa yang ada di dalam darah. Terutama yang 4 parameter. Hepatitis B, hepatitis C, spilis, dan HIV. Itu sudah bisa terdeteksi langsung pada saat pemeriksaan. Kemudian selain itu lagi biaya selain regen itu cross match-nya juga. Jadi itu semua membutuhkan biaya. Kemudian setelah itu biaya pengantaran darahnya juga. Karena darah tidak bisa dibawa ditenteng begitu saja. Harus kita siapkan alat dan tempatnya, call box-nya yang layak sehingga darah sampai di rumah sakit layak pakai. Jadi darah ketika ada masyarakat yang butuh darah, bukan mereka sendiri yang bawa ke rumah sakit, bukan? Oh, mereka sendiri. Kalau misalnya ada alatnya. Ada tempatnya yang dibawa. Biasanya mereka datang kemudian kita sampaikan berapa jam, mereka ambil kembali untuk dibawa ke rumah sakit, kecuali darah yang kami distribusikan ke rumah sakit langsung, berarti tidak perlu mereka datang ke sini. Baik. Nah, banyak juga saya baca dari beberapa pemberitaan, kadang-kadang orang bingung ya antara UPT transfusi darah dengan PMI. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat masih belum jelas ya antara tugas PMI yang mana, tugas UPT transfusi darah yang mana, atau mungkin tugasnya sama aja sebenarnya. Ya gimana Bu? Kalau kita berbicara tugas dan tupoksinya sama ya, kita melayani kebutuhan darah untuk masyarakat, khusus masyarakat Sulawesi Selatan ini. Bagaimana angka kematian bisa menurun, bagaimana kebutuhan operasi pada saat dibutuhkan bisa tersedia. Jadi tupoksinya sama semua. Sama semua. Yang membedakan di kami itu istilahnya kalau bahasa sekarang itu owner ya Pak ya. Ownernya yang beda. Kami ini di bawah naungan Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah Dinas Kesehatan. Sehingga hampir semua pegawai kami itu mayoritas ASN, ASN sebagian di sini. Kemudian namanya di bawah naungan Provinsi Sulawesi Selatan, berarti kita ditopang dengan dana APBD. Nah, kalau untuk PMI kan istilahnya swasta ya, tetapi sama semuanya di bawah naungan Kemenkes juga. Tetap kita atasan kita
di Kementerian Kesehatan sama, beda owner. Tadi kembali soal bayar-bayar itu, Bu. Ya, memang rata-rata apakah ada perbedaan atau bagaimana per kantong itu sebenarnya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan 1 kantong darah itu? Sebenarnya kalau harus membayar cukup besar juga ya. Kalau kita hitung-hitung dari mulai datang darah sampai dibawa kembali ke rumah sakit dengan pengolahan darahnya itu, kalau hitung itu sekitar 700 sampai 800 per kantong darah. Iya, besar. Tetapi saat ini kalau misalnya istilahnya pembayaran ya, bukan pembayaran. Hampir semua sekarang darah tidak membayar, apalagi yang kerjasama dengan BPJS, Pak, sudah gitu. aman. Sudah aman. BPJS sudah klaim semua untuk kebutuhan darahnya. Tetapi kan ada pengklaiman dari BPJS itu dan ada juga dari pergub kami ya. Pergub kami di sini 1 kantong darah itu 310. 310. Iya. Berarti ada nilai subsidi. Iya. Jadi kalau kita hitung-hitung bahwa untuk memurnikan darah itu anggarannya sekian. Iya. Ternyata sekitar hampir 60% ya. Iya. Betul. Tapi itu bukan pembayaran juga ya Pak ya? Bukan pembayaran. Selama kerjasama dengan BPJS itu gratis. Gratis semuanya. Tidak ada persoalan. Jadi mungkin kita bisa langsung lihat untuk lebih memperjelas kepada masyarakat sekaligus mengedukasi masyarakat ketika mereka membutuhkan darah, silakan datang di UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, tetapi harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan tahapan-tahapan yang perlu diingat, tahapan-tahapan. Tidak datang langsung bisa dapat darah ya. Ya. Oke, baik Bu, silakan kita mungkin bisa melihat bagaimana tahapan-tahapannya. Sambil jalan-jalan. Iya. Nah, sekarang kita sudah berada di loket 1 ketika masyarakat ingin mendapatkan bantuan darah dari UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita butuh penjelasan ini Bu. Loket 1 ini, atau mungkin kita masuk dulu, kita masuk ya. Nah, di loket 1 ini apa-apa saja yang diurus Bu untuk masyarakat yang ketika ingin datang mendapatkan bantuan darah? Ya, loket 1 ini loket pelayanan darah. Di mana di pelayanan darah itu ada pendaftaran, ada pemeriksaan dokter, ada pemeriksaan HB, pemeriksaan tensi dan sebagainya, kemudian ada pengambilan darah. Jadi sampai pengambilan darah, kemudian nanti kita bawa hasilnya ke laboratorium. Nah, mungkin di sini ini kalau pasien datang langsung ke sini untuk mengisi formulir dan mendaftar pelayanan. Yang dibawa oleh keluarga pasien apa itu Bu? Kalau ini untuk pendonor langsung atau pendonor sukarela. Oh, iya. Pendonor ya. Iya. Jadi pasien yang mendonorkan langsung ke sini. Iya. Baru mengisi formulir di sini, ya. Formulirnya ada sebelah sana ya. Iya, oke. Ya, oke, tadi kita sudah dapat penjelasan dari Bu Erna tentang apa-apa saja yang diurus di loket 1, utamanya khusus pendonor darah atau orang yang ingin mendonorkan darahnya di UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita katakan pendonor sukarela. Pendonor sukarela. Iya. Jadi kalau tidak sukarela namanya donor ya, namanya harus sukarela ya, Pak ya. Soalnya saya belum pernah donor darah juga, Bu. Sebentar ya. Sebentar boleh? Oh ya, boleh. Oke, jadi setelah dari sini Bu, kita ketika calon pendonor sudah mendaftar di sini, nanti dikasih masukan dalam komputer namanya siapa, kemudian mengisi formulir. Isi formulirnya di situ. Ayo kita lihat ke sana. Kita sama-sama juga ini ditemani ada Ibu Dokter ya. Kepala Seksi Pelayanan. Rasak, Kepala Seksi Pelayanan Donor dan Pasien. Sebentar kita diantar bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya sama Ibu Dokter. Ini kebetulan ada yang mau donor nih. Nah, ada yang mau donor. Iya, kebetulan ini ada yang mau donor. Jadi di sini orang mengisi formulir ya. Iya. Apa-apa saja itu yang dibutuhkan, apa-apa saja item-itemnya atau pertanyaan-pertanyaan harus diisi oleh orang yang ingin mendonorkan darahnya, Bu. Seperti ini ada nomor KTP ya. Iya. Kemudian nama calon, nama lengkap, kemudian alamat, jenis kelamin. Yang paling penting adalah golongan darah juga. Golongan darah. Atau walaupun sudah tahu golongan darahnya, kita akan periksa kembali. Terus apakah diperiksa juga darahnya memenuhi syarat atau tidak? Iya, ada namanya screening nanti. Pada saat screening, apakah pasien ini, bapak ini layak atau tidak? Jadi kalau kita kan donor darah,
Jangan takut untuk donor darah. Kalau memang tidak bisa, tidak akan kami ambil, istilahnya ya. Semua kita perlu screening dulu. Ya, seperti itu tadi yang kita jelaskan bahwa ketika pendonor itu ditolak ketika ada 4 penyakit, ya, hepatitis. Iya, itu sudah otomatis. Tapi setelah pemeriksaan di laboratorium. Tetapi sebelum pemeriksaan pun kita bisa tolak pasien itu untuk tidak mendonorkan darahnya. Misalnya kalau hipertensi, kurang tidur, HB-nya rendah, banyak lagi. Atau wanita dalam keadaan haid, ya. Iya. Oke. Nah, setelah dari sini kita, misalnya saya pasien sudah mengisi formulir. Sudah Pak isi? Nah, setelah itu ke tempat mana lagi nih, Bu? Ya, mungkin nanti untuk selanjutnya kepala seksi kepala seksi pelayanan yang menjelaskannya. Nah, tadi sudah di meja pengisian formulir, sekarang kita berada di ruang pemeriksaan. Jadi pendonor darah yang sudah isi formulir diarahkan ke ruang pemeriksaan. Kita sekarang bersama-sama dengan Dr. Erviana ya, akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan selanjutnya. Ini di ruang pemeriksaan apa-apa saja nih, Bu Dok? Tadi kan setelah melakukan pengisian inform ada 41 item pertanyaan, kemudian dilanjutkan di anamnesa atau di konseling dengan dokter pemeriksa, dokter konseling. Ya, ada pasien selain dilakukan selain dilakukan anamnesa, dilakukan pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, nadi dan suhunya juga. Apabila sudah lolos di sini, dilanjutkan ke pemeriksaan HB dan golongan darah. Jadi walaupun sudah calon pendonor sudah mengetahui jenis golongan darahnya, tetap kami melakukan pengecekan golongan darah. Periksa dulu HB tadi. Nah, di sini pengecekan pemeriksaan HB dan golongan darah ini modelnya seperti apa itu, Bu? Untuk sekarang kita melakukan dengan metode kufri. Larutan kufri. Iya, kufri sulfat. Jadi ini ada 2 larutan, yang satu 1053 dan yang satunya 1062. Kalau di larutan 1053 darahnya turun, menetes sampai ke bawah, tenggelam. Itu artinya HB-nya lebih dari 12,5. Kalau HB lebih dari 12,5, masalahnya apa? Layak untuk mendonorkan darahnya. Terus kalau ini yang 1062 apabila dia tenggelam berarti HB-nya di atas 17,0. Berarti tidak layak. Itu tidak layak karena kan untuk salah satu syarat syarat donor itu dari HB. HB berapa? Tidak boleh di atas 17, tidak boleh di bawah 12,5. Oke. Berarti antara rentang 12 sampai dengan 17. Iya. Oke. Nah, setelah dari loket pemeriksaan HB dan golongan darah, kita kemana lagi nih ketika apabila calon pendonornya lolos, dinyatakan lolos, HB-nya bagus, sudah melakukan pemeriksaan golongan darah, kami meminta calon pendonor untuk cuci lengan, cuci kedua lengan. Bukan tangan ya Pak, lengan. Iya. Tempat untuk ambil darah. Jadi setelah tadi dilakukan cuci lengan, kedua lengan, kemudian diarahkan calon pendonor untuk melakukan pengambilan darah. Biasanya pada saat pengambilan darah dilakukan kurang lebih 5-10 menit. Jadi setelah melakukan pengambilan darah, kemudian dilanjutkan ke ruang servis donor. Gimana Pak? Tidak pusing kita? Iya. Setelah melakukan pengambilan darah, kita arahkan ke ruang pemulihan untuk menyantap servis donor dari UTD. Ini ada daftar pendonornya, daftar hadir pendonor. Pak ada
ini ada vitamin penambah darahnya 1x1, 1 tablet 1 hari. Seperti ini, jadi ini vitaminnya untuk 4 hari Pak ya. Oh iya. Bapak mau disedupkan ini minyak atau Bapak mau bawa pulang? Oh iya, biar bawa pulang Pak. Oh iya, makasih banyak Pak. Iya. Ya. Setelah diambil darahnya, tentunya darahnya harus dibawa masuk untuk kita olah di laboratorium. Dan ketika kita masuk di laboratorium untuk menjaga kesterilan dan kebersihan kita wajib pakai baju ini dan pakai sepatu ya. Sebenarnya bisa juga pakai sandal kodok, tapi boleh juga pakai shoes cover. Iya. Shoes cover. Nanti untuk selanjutnya mengenai proses pengolahan darahnya, proses pemisahan komponennya akan dijelaskan oleh Dr. Rahma, Kepala Seksi Laboratorium. Setelah darahnya masuk di lab, kita terima, terus ditulis di lembar penerimaan darahnya. Di sini ditimbang di sini apakah memenuhi syarat atau tidak untuk diolah. Sini timbangannya. Ini lembar penerimaan darahnya. Setelah itu dibawa ke sini untuk ini namanya electric sealer. Setelahnya kita beri label untuk pengolahan trombosit atau kita olah menjadi FFP, fresh frozen plasma. Sebelum dimasukkan ke sentrifus, ada beberapa tahapnya. Kita masukkan ke dalam cupnya terlebih dahulu. Mungkin Asri bisa praktekkan. Ini, sini saja cupnya, contohnya. Setelah itu ditimbang keseimbangan antara cup yang satu dengan cup yang lainnya. Timbang. Jika tidak seimbang akan diberikan tambahan pembanding untuk menyeimbangkan. Oke, setelah selesai dimasukkan ke dalam sentrifusnya kanan kiri untuk ini menjaga keseimbangan. Setelah itu ditutup baru diputar. Setelah ini masuk kita tekan tombol startnya. Ini sudah terprogram. Ada di sini untuk kita produksi PRC, trombosit atau fresh frozen plasma. Ya, setelah ini pengolahan dan jika sudah ada hasil pemeriksaan uji saringnya, kita sebelum ada keluar ini pemeriksaan uji saring disimpan di freezer darah karantina yang di belakang. Di sini. Ini. Dan freezer tempat penyimpanan darah karantina. Ini untuk pembuatan alat fresh frozen plasma atau FFP kita masukkan ke dalam sini. Ini.
Ya, ini salah satu alat uji saring yang ada di sini, namanya NAT. Alat ini menguji 3 parameter penyakit, yaitu HIV, hepatitis, dan HCV. Ini ruang uji silang serasi. Jika ada permintaan darah dari rumah sakit, prosesnya di sini, dalam. Silakan. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana prosesnya ketika kita berada di loket 1, ketika ada orang yang ingin mendonorkan darahnya. Tahapan dari tahapan kita sudah dapat penjelasan dari pihak UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang kita berada di depan loket 2. Loket 2 ini khusus untuk pelayanan permintaan darah. Nah, ini yang paling penting ya. Orang ketika membutuhkan darah ke UPT Transfusi Provinsi Sulawesi Selatan pasti ada di loket 2. Ya. Nah, apa yang ada di loket 2 silakan Bu Kepala UPT menjelaskan. Iya. Tadi sudah dari loket 1 khusus pendonor sukarela. Iya. Nah, sekarang kalau ada yang butuh darah langsung masuk di loket 2 saja ya. Nanti di loket 2 akan dilayani oleh petugas kami yang berada di dalam. Yuk, boleh kita masuk? Oke. Ada mau dulu? Mau ambil darah, Bu? Oh ya. Oh, di sini ya, silahkan. Dek, tolong layani ibu ini nah. Nah, pada saat ingin meminta darah, yang harus diingat bahwa ada form permintaan darah dari rumah sakit dan itu harus dilengkapi, isinya tuh harus lengkap dari mulai nama, alamat, golongan darah dan jenis darah apa, komponen apa yang dibutuhkan. Kemudian yang harus diingat jangan lupa untuk membawa sampel darahnya. Ada sampel darah kita bawa, Bu? Oh iya. Oke, Bu, kita menunggu dulu, Bu. Menunggu ya? Ya. Oke, kita silahkan duduk di sini, Bu. Menunggu sekitar 2 jaman ya. Iya. Selesai. Ya, tadi kita sudah lihat semua proses mulai dari loket 1 tentang donor darah, kemudian di loket 2 bagi pasien atau keluarga pasien yang ingin mendapatkan darah, itu kita sudah masuki, kita sudah tahu tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kita sudah di bagian akhir nih, Bu Erna ya. Kita sudah jalan-jalan di UPT Transfusi Darah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Nah, ada mungkin yang disampaikan untuk masyarakat yang paling penting untuk bisa kita share kepada subscriber Berita Kota Makassar. Iya, mungkin yang paling penting ya, jangan takut untuk donor darah. Mari Ki donor darah. Mari menyumbangkan setetes darah sangat berarti untuk kemanusiaan. Dan jangan lupa kalau butuh darah, datang Ki ke tempat kami, Unit Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 11. Oke, catat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 11. Baik, dengan latar belakang mobil operasional UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan, saya Muhammad Arsan Fitri undur diri. Terima kasih atas pelayanannya Bu Erna sebagai Kepala UPT. Jangan lupa subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar dan download aplikasi Berita Kota Makassar di Play Store HP Anda masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.